kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun tidak sembarangan orang bisa masuk ke tempat mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata tidak hanya manusia saja yang merindukan surga. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki oleh manusia dengan kriteria ini. Sungguh sebuah kebahagiaan yang hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Lantas, siapa sajakah orang yang dirindukan surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, orang-orang yang dirindukan surga ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau SAW bersabda, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, sangat wajar apabila surga merindukan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebab sejak di dunia saja, mereka sudah diberikan Allah ketenangan batin karena membaca Al-Quran. Allah juga menurunkan kasih sayangnya, kecintaannya, kemuliaannya, dan selalu diingat oleh Allah berkat selalu membaca Al-Quran. Kedua, orang yang menjaga lisan. Golongan yang kedua yaitu mereka yang selalu menjaga lisannya. Lisan merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan ada yang dampaknya sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah ini, seperti bisa menyebabkan pertengkaran antara suami istri, antara kelompok, bahkan antar bangsa. Bahkan perkara negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api yang memakan kayu bakar, dan bahkan bisa membuat puasa jadi hampa dan sia-sia. Orang yang mampu menjaga lidahnya, mereka tidak akan menyakiti orang lain
dan ia akan sangat berhati-hati dalam berkata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, pemberi makan orang yang kelaparan. Golongan selanjutnya yang juga dirindukan oleh surga adalah pemberi makan orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan balasan atas sekecil apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Apabila seorang hamba memberikan minum kepada saudara yang kehausan, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat nanti saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila seseorang memberi makan kepada saudaranya yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makan di saat orang-orang kelaparan pada hari kiamat nanti. Bila mana seseorang memberikan pakaian kepada saudaranya di dunia, niscaya Allah akan memberikan pakaian yang indah saat orang-orang telanjang pada hari perhitungan nanti. Bila kita memudahkan urusan saudara kita yang sedang kesulitan dan dihimpit permasalahan, yakinlah bahwa Allah akan memudahkan urusan kita sejak di dunia ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang Islam yang memberi pakaian kepada orang Islam, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberikan minum kepada orang Islam yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman suci yang tertutup. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat, ataupun ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka. Hal ini terkhusus bagi mereka yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan sholat, qiraat, dan kholwat, serta ibadah apapun dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu, lakukanlah setiap amalan-amalan kebaikan dan jadilah pribadi yang jauh lebih baik lagi agar kita termasuk ke dalam golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.